warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Purtana. Saya akan pada hari ini Selasa tanggal 17 November 2020 saya akan mengadakan bimbingan klasikal yang bertema cara mengendalikan emosi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, syukurlah kalau baik-baik saja. Ibu lihat ini ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sudah pada mandi? Udah. Pasang baunya wangi ya. Ada yang masih cium-cium. Nah, ini berarti ini belum ini nih. Tak mandi kali ya, Nusia? Mandi. Kalau nggak mandi nanti ada sesuatu yang menempel. Oke ya. Semangat ya. Semangat. Tepuk semangat. Oke, kalau memang semangat, baiklah anak-anak ya. Ibu hari ini ya akan menyampaikan bimbingan konseling ya, layanan klasikal ya, yang mana dengan materi atau topik cara mengendalikan emosi. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi cara mengendalikan emosi ya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi untuk memimpin doa kita hari ini supaya berjalan lancar ya, Ibu akan tunjuk langsung, yaitu kawan kita yang bernama Yusril. Silahkan Yusril dibantu untuk memimpin doa. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, mudah-mudahan proses pembelajaran kita ya berjalan dengan lancar ya. Selanjutnya ya, kita buat kesepakatan terlebih dahulu ya. Kesepakatan terlebih dahulu ya, untuk bimbingan klasikal ini ya, pembelajaran ini kita hanya diberi waktu 1 jam atau sekitar 40 menit ya. Jadi halo, melamun, tidak usah melamun. Apa yang dipikirkan? Nanti cerita dari Ibu. Apa yang dipikirkan? Tidak usah melamun lah, ya. Jadi sini ulang, kita diberi waktu hanya sekitar 40 menit atau sekitar 1 jam. Sekarang apakah di sini kalian siap untuk menerima materi ini dengan melaksanakan tugas kalian nanti dengan sebaik-baiknya? Siap? Siap. Bukan semangat nih. Siap. Siap. Oke, kalau memang siap, kita awali dulu ya. Lupa Ibu ya. Absen. Nah, absen. Kira-kira di sini yang tidak masuk karena ada semua kan? Hadir semua. Tujuan layanan bimbingan klasikal ini mengendalikan cara emosi. Yang pertama, peserta didik dapat mengembangkan perasaan dasar pertimbangan konseptual. Berarti kalian yang mengembangkan perasaan kalian dengan cara mengendalikan emosi. Ya. Tujuan khususnya di sini, tujuan ini benar-benar tujuan untuk kalian
kalian ya. Pertama, peserta didik dapat menemukan cara mengendalikan emosi. Nah, kalian ini setelah mempelajari layanan klasikal ini tentang materi cara mengendalikan emosi, kalian bisa menemukan ya pengertian emosi, jenis-jenis emosi, ya cara mengendalikannya. Nah, temukan ya. Nanti kalau misalnya bawa HP boleh dikeluarkan HP-nya, kita cari ya. Nah, oke. Peserta didik dapat mengelola diri dengan cara mengendalikan emosi. Nah, kelola diri kalian. Nah, dimanapun kalian berada. Ya, tadi ya kita masuk lagi ya. Nah, jadi ya harus bisa kita mengendalikan atau mengatasi emosi kita. Nangis juga sebagian emosi. Oke, lebih lanjutnya ya. Nah, kita dalami materinya. Oke, selanjutnya tujuannya, udah paham tujuannya ya? Tujuan penting ya? Paham tujuannya? Oke. Cara mengendalikan emosi. Setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat, berpikir tenang. Akibat negatif yang mungkin terjadi, berusaha untuk memaafkan. Pengertian emosi. Sekarang kalian amati lagi. Nah, dibaca, simak. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis. Tahu dengar Prancis? Pernah ke Prancis? Ya. Tidak pernah, tapi tahu. Nah, dari mana kalian tahunya dari negara Prancis? Dari HP Bu, baca dari HP. Dari mana lagi? Dari buku. Oke, bagus jawabannya. Dari buku. Oke, emotion yang berasal dari emotion, yang berarti kegembiraan. Emosi berasal dari bahasa Latin emor, dari present X yang berarti luar biasa gembiranya juga emosi ya. Nah, berarti dengan kata lain emosi adalah hasil dari reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Nah, tahu maksudnya? Mungkin yang lain? Ya? Maksudnya di sini situasi yang dihadapkan oleh kita, ya, baik itu permasalahan, baik itu yang bukan masalah, ya, yang membuat luar biasa itu dikatakanlah emosi. Ya, yang misalnya itu berlebihan. Orang nangis juga emosi. Orang sedih, lagi tadi marah, lagi kata kalian kan itu juga emosi. Takut emosi. Apa lagi ya? Apa? Sulit? Gembira, bahagia juga emosi. Situasi yang dihadapkan oleh lingkungan kita. Oke, paham ya? Ingatannya ya.
itu ekspresi marah. Kalau yang ini, yang cewek pakai topi ini, Sedih. tuh sedih. Sedih. Apa lambangnya kalau ada sedih? Ekspresinya mana? Wajahnya? Wajah yang Gimana? Coba Nuriana. Nuriana salah sebut ibu. Riana, coba Riana. Mana nah? Ekspresi apa nah? Sedih. Gimana nah maksudnya? Coba bayangkan ke ibu nah. Kalau mau berdiri boleh. Berdiri. Gimana nah? Apa nah? Tadi ada Bu. Tidak tahu, tidak tahu. Ekspresi sedih berarti lagi sedih. Saya tidak pernah bersedih bu. Saya tidak pernah bersedih. Ya. Masih sedih. Kalau ini gembira, bahagia, happy saja. Oke, kalau happy saja. Nah, dari keempat ini ada tidak yang pernah mengalaminya? Adakah? Ada. Kalau yang tidak ada, kira-kira yang mana? Ekspresi yang mana? Yakin tidak ada mengalami salah satu ekspresi ini? Kalau ibu semuanya mengalaminya. Saya tidak sih. Yang mana? Yang tidak? Caplok. Caplok. Berarti belum paham. Kenapa ya? Fokuskan dulu untuk belajar. Ya, fokuskan dulu. Ya. Kalau udah lop bermain dikhawatirkan nanti nggak bisa mengendalikan emosi. Ya, tuh bayang-bayang si lop-lopnya. Ujung-ujungnya belajar pun jadi tinggal. Tugas nggak dikerjakan. Kendalikan dulu lop-lopnya ya. Ya. Oke, lanjut. Oke. Jenis-jenis emosi. Nah, emosi yang berkaitan dengan perasaan, saraf-saraf jasmaniah, misalnya perasaan dingin, panas, hangat, sejuk dan sebagainya. Munculnya emosi seperti itu lebih banyak dirasakan karena faktor fisik luar individu. Contohnya fisik nih, di luar nih. Sekarang ibu ya apa? Cuaca. Kondisi ruangan. Dan tempat di mana individu itu berada. Iya, dan tempat di mana individu berada. Sekarang kalau kalian ini di ruangan ini rasa-rasanya mana? Panas. Karena buang apa untuk angin kurang ya. Nah, kalau jangan sampai proses belajarnya panas bu. Lain panasnya. Ya, nanti uangnya agak panas ya. Nanti kita sholat, iya kan, mungkin ada kipas angin ya. Oke, bisa pahami ya? Oke, pertama ya, kalau ini Orang tidak sakit tetapi banyak keluhan. orang tidak sakit tapi banyak keluhan. Berarti pikiran Banyak pikiran. Iya, pikirannya banyak salah ya. Berarti dia tak bisa mengendalikan emosinya. Oke. Dari ketiga ini yang mana yang mau dipilih? Yang sehat. Oke. Lanjut ya? Oke. Lanjut. Nah, 3, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Nah, misalnya cinta, rindu. Tadi berhubungan dengan
badan ya, musik. Nah, kalau tadi dengan lingkungan nomor 1. Nah, ini. Nah, yes, real. Kalau dengar namanya cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya mulai deh. Matanya dikedip-kedipkannya ke ibu. Ya, tidak kau Israel. Ya, maksudnya di sini munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Oke, bukan hanya dengan apa? Ya tadi ya. Tapi dengan orang tua kita yang berjauhan, kadang-kadang kita merasa rindu, kan? Nah, dengan kakek, dengan nenek yang jauh, masa rindu dengan apa? Dengan kawan ya, yang waktu SD ada rasa rindu. Nah, itu namanya emosi. Bukan orang ya istilahnya dengan pacar saja. Ya, tapi dengan orang yang di sekitar kita pun juga boleh. Ya, itu bentuk dari emosi, jenis emosi. Lanjut. Nah, ini. Macam-macam emosi. Oh, ngebeng. Emosi ya. Boleh kan? Siapa mana? Apa tuh? Emosi marah. Marah. Kalau Daniel tahu marah mana? Ekspresinya. Hah? Waduh, Daniel nih. Marah. Ya, macam-macam emosi marah. Oke? Ya. Emosi marah, sedih, Suka susah dulu. nah, dalam saat apa ini? Dalam saat mengalami musibah. Iya, dalam saat mengalami musibah. Dalam saat mengalami bisa mengalami suatu masalah. Ya, pernah mengalaminya? Pernah. Nah, coba ceritakan dengan ibu. Kalau disuruh cerita, mana tahu bisa mana tahu kita kan bisa sharingnya, nah bisa berbagi ilmu untuk jadi cerita. Oke, lanjut. Emosi iri. Wah, apa ngomongnya? Telur. Iris. Mana yang ini? Ekspresi iri yang mana? Emosi iri. Ketiga. Yang ini. Ya, oke. Sekali ya. Nah, ini iri melihat kebahagiaan orang lain. Ya, iri melihat apa lagi? Melihat. Ya, misalnya kawan punya HP baru, mulai iri, jadi emosinya tidak bisa terkendali. Macam untuk istilahnya untuk memilikinya hal-hal tersebutlah yang harus kita hindari, ya. Oke. Takut. Ini takut. Ini takut, emosi takut. Meskipun rasa takut seringkali bisa mengerikan, tetapi merupakan bagian hidup kita yang nyata yang harus dihadapi. Betul tak? Ada yang takut di sini? Takut apa? Jangan hantu. Pernah lihat hantu? Ya harus dihadapi. Hadapi hantu nih saya nih. Ya kan? Kalau takut hantu biasanya cara mengendalikannya gimana? Ajak ke lain, Bu. Mana yang mana? Ajak ke lain. Hantu. Bisa berapa? Iya, sekali gak belum. Kalau mengatasinya seperti itu, bisa selesai nggak? Tidak. Gimana caranya? Dengan lagi. Iya, baca istighfar lagi.
kita, kepada pasangan kita, ya, kepada adik kita, ya, teman kita, kepada teman kita. Jadi istilahnya dikendalikan emosinya, ya, jangan istilahnya kalau emosi cinta lalu ingin memiliki, putus lalu untuk diri. Emosinya tidak terkendali. Makan ada contoh, ya. Nah, di mana kemarin? Ada nonton? Ada di mana? Kalau nggak salah ibu ada di Facebook, di Facebook ya. Di Facebook ada yang dikirim dari WA ada kawan anak usia kalian. Nah, ini pacaran, ya. Nah, lalu nggak bisa menerima pacar itu putus, lalu emosinya nggak bisa terkendali, gantung diri di pohon jambu. Nah, itu kan istilahnya dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Nah, jadi, oke, lanjut. Ya, cinta ini hal wajar bagi kita, ya. Nah, bukan kita hindari, tapi kita kendali yang sepantasnya lah untuk kita, ya. Oke, lanjut. Cara mengendalikan emosi. Ini yang terakhir. Ya, setiap tindakan harus rasakan pada akal sehat. Betul lah? Betul. Harus berpikir positif. Nah, masih ingat materi kita mana dia? Ya. Nah, karena banyak manfaatnya, ya. Berapa manfaat? Ada 10. Nah, ya. Nah, jadi setiap tindakan harus berdasarkan akal sehat. Berpikir positif yang baik-baik saja. Oke. Berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Tenangkan diri. Berpikir tenang. Nah, kali-kali ada akibat yang negatif. Jangan ceroboh mengambil suatu tindakan. Jangan gegabah. Nah, jangan gegabah. Karena mungkin ada akibat negatif yang mungkin terjadinya, ya. Berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, ada di sini yang pernah mengalaminya. Sisi paham dengan kawan. Sampai sekarang belum saling memaafkan. Nah, salah satu usaha memaafkan orang lain, ya. Jadi jangan sampai dilaut-lautkan, karena itu tidak baik. Membuang silaturahmi itu tidak baik, ya. Mencari kesibukan. Ya, cari kesibukan, kerja yang positif supaya hilang aura-aura negatifnya, emosi yang negatifnya. Berbicara dengan orang lain, banyak-banyak berbicara dengan orang lain, jangan nak ribet, nak gosip. Bicara dengan orang lain maksudnya, ya, bicara yang positif saja, ya, banyak, ya, supaya istilahnya kalau kita lagi emosi kan kalau dipendam itu rasanya sakit. Bawa bicara. Nah, maksudnya itu kan. Nih, berolahraga. Selain itu yang terakhir berolahraga. Apa Bu kalau mengendalikan emosi dan olahraga? Karena tubuh sehat, ya, pikiran juga sehat. Nah, jadi emosinya dapat terkontrol. Nah, itulah cara mengendalikan emosi. Oke. Dan dari maka emosi. Nah, sekarang ibu minta kalian bentuk kelompok. Nah, bagaimana cara mengendalikan emosi? Coba diskusikan. Oke.
Balkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, pada dasarnya emosi adalah dorongan untuk bertindak reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Jenis emosi ada 3 macam. Yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan. Yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis. Yang ketiga, emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Macam-macam emosi. Emosi marah, emosi sedih, emosi iri, emosi takut, dan emosi cinta. Oke, mungkin masih ada lagi? Nah, coba caranya boleh menanggapi. Silakan duduk. Nanti yang menanggapi boleh sudah di. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan kelompok si Putri Balkis? Ibu, Nah, coba berdiri. Yang nanya. Bagaimana cara mengendalikan emosi? Ya, marah. Nah, bagaimana cara mengendalikan emosi marah? Mungkin ada solusinya. Bagaimana cara mengendalikan emosi marah? Nah, boleh dijawab. Ataupun kelompok lain yang ingin menjawab, membantu menjawab, boleh. saya Bu. Nah, coba kelompok Musia. Minum air putih agar lebih tenang dalam menghadapi atau mengendalikan emosi marah. Nah, boleh. 1, minum air putih. Ya, biar agar lebih tenang. Terus jawabannya, tepuk tangan. Mungkin ada lagi selain itu? Kelompok Yusril mungkin ada cara mengendalikan emosi marah dari kelompok Musia. Minum air putih biar agar lebih tenang. Dengan cara menarik nafas yang dalam dan berpikir tenang. Iya, dengan cara menarik napas dalam-dalam dan berpikiran yang tenang. Ya, berpikir yang positif. Ada lagi ya? Hah? Sudah paham? Paham? Sudah ya? Oke. Ada kelompok lagi yang mau maju? Kelompok lain mau maju ada? Oke. Nah, kalau memang sudah paham, sekarang kalian simpulkan. Ya, hasil diskusi kalian. Simpulkan apa yang kalian dapatkan hasil dari ini. Simpulkan. Hasil dari presentasi yang kalian sampaikan tadi, ya. Nah, jadi untuk kelompok siapa yang mau maju? Oke, Muhammad Hafizi. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut kelompok kami, cara mengendalikan emosi dapat membuat kami lebih mudah menenangkan diri dari emosi tersebut. Ya, bagus sekali ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelompok lain ada yang ingin menyimpulkan? Kelompok Aris. Coba. Oke. Nah, Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 mau menyampaikan prestasi kami. Kami dapat mengontrol dari kesimpulan emosi juga sangat penting untuk meningkatkan emosional. Karena jika membiasakan diri dalam mengontrol emosi dan juga dapat mengendalikan emosi. Iya, oke, sip, Terima bagus. kasih. Jadi kesimpulannya di sini ya, kita bisa mengendalikan emosi. Kenali dulu tadi jenis-jenis emosi, macam-macam emosi. Kalau sudah kita kenali jenis-jenis emosi apa yang kalian sebutkan tadi, dapat mengontrol ya, dapat apa tadi Nus ya? Menenangkan diri ya. Nah, itu salah satu dari cara kita mengendalikan emosi. Nah, jadi emosi itu tidak perlu kita hindari, tapi kita kendalikan. Kita kendalikan, kita ketahui dulu jenis-jenisnya tadi, macam-macam emosi. Kalau misalnya orang lagi marah, kalau diganggu, dikhawatirkan nanti bisa-bisa ya. Kalau orang lagi marah tuh bisa-bisa akibatnya parah. Jadi dengan itu ya. Dengan kesimpulan kalian, dengan kesimpulan ibu ya, berarti ini ibu tanya nih, apakah sudah memahami semua? Paham? Oke, kalau memang sudah memahaminya semua, berarti bimbingan klasikal kita ini selesai. Tapi sebelumnya ya, sebelumnya tadi ibu agak kelupaan ya. Ini ada LKPD ya. LKPD ini kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Jadi ibu kasih satu-satu dikerjakan, minggu depan kalian kumpulkan. Oke? Minggu depan kumpulkan. Boleh bantu ibu? Please. Oke. Terima kasih. Masih satu lagi ya. Jangan lupa ya, minggu depan hari Selasa ya, dikumpulkan. Mas, mana lagi? Wis, kebanyakan wis. Cuma satu nih. Oke. Itu di tugas rumah dikerjakan. Ibu ingin tahu apa kegiatan kalian tentang emosi LKPD itu ya. Jadi ibu ingatkan lagi ya. Hari Senin depan kalian kumpulkan. Sekarang ibu ingin mengetahui ya, ini di sini ada penilaian hasil. Jadi ibu ingin mengetahui hasil sekarang ini ya. Jadi kalian jawab ini ya. Kemarin kan sudah pernah juga kita menjawab ya. Jika sesuai jawabannya apa, jika tidak sesuai jawabannya apa ya. Oke. Paham ya? Siapa lagi yang mau bantu ibu nih? Please. Bagi dua kita. Supaya cepat kita bagi dua. Jawab sekarang. Evaluasi hasilnya dikumpulkan ya. Karena waktunya sudah mau habis. Oke, sudah selesai kumpulkannya semua. Sekarang ibu ingin tahu ya perasaan kalian
mendapatkan materi ini. Coba. Bagus. Aslina, coba berdiri. Dia jadi. Bisa. Saya sangat mengetahui cara mengendalikan emosi dan setelah Ya. saya mengendalikan emosi ini, Bu. Iya. Senang rasanya ya. Karena mendapatkan cara mengendalikan emosi. Mungkin yang lainnya? Mungkin kelompok Yuli. Mungkin Yuli. Perasaannya Yuli. Setelah mempelajari materi cara mengendalikan emosi, apa yang kamu rasakan perasaan? Oke. Gimana perasaannya? Saya merasa bisa mengendalikan emosi setelah mempelajari. Ya. Oh, berarti Yuli ini maksudnya gini ya, bisa mengendalikan emosi setelah mempelajari tentang cara mengendalikan emosi maksudnya ya. Oke, mungkin Bapak Yusril, gimana perasaannya Yusril? Gimana perasaan kamu Yusril setelah mendapatkan materi ini? Saya sangat senang karena dalam materi ini saya dapat cara untuk mengendalikan emosi. Iya, senang cara mengendalikan emosi ya. Mungkin jadi Ibu simpulkan ya, berarti kalian udah memahami ya, udah merasa senang, udah merasa dapat ilmu ya dengan materi ini ya, cara mengendalikan emosi. Oke, berhubung waktu kita habis ya, jadi untuk selanjutnya minggu depan jangan lupa LKPD-nya di bawah ya. Nanti kita akan Ibu akan menyampaikan materi tentang motivasi belajar. Jadi di rumah boleh dicari-cari materinya tentang motivasi belajar. Ada yang mau tanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Kalau memang tidak ada, kursi mejanya kembalikan seperti semula. Kalau belum rapi, belum boleh. Kalau sampahnya dilihat. Bukan sampah buku. Ya, bukunya. Ya, tolong dikemaskan. Jangan ada sampai ketinggalan. Ya. Kalau ketinggalan nanti susah. Ya, mau ke sekolahan kuncinya di ruang OSIS ya. Sudah siap semua? Siap. Kalau memang sudah siap, jadi Ibu akhiri dengan tadi kita doa, jadi kita akhiri dengan doa. Sekarang siapa yang memimpin doanya untuk pelajaran kita ini? Kita tutup dan kita kita terus lagi. Yusri lah lagi susah lah, nak disuruh lain ya Yusri. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Boleh doa. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan ya dengan kita berdoa kita sampai ke rumah dengan selamat ya. Jadi Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya dengan Ibu ya.